Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Ibu Ratu Ayu Primi Putri Rahmania Surjaatmaja, Eshum MM CHCHT, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Kinerja, serta teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Dino Dermawan dengan NIM 612012309393. Saya dari kelas RA7. Program studi saya manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Primagraha. Pada kesempatan ujian akhir semester genap tahun 2024-2025 ini, saya akan mempresentasikan sekaligus membahas sebuah topik yang berjudul Deskonstruksi Sistem OKR atau Objective and Key Result, Google Cooperation and Replikasi bagi akselerasi kinerja organisasi di Provinsi Banten. Melalui presentasi ini, saya akan mengulas bagaimana Google menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia maupun budaya kerja yang inovatif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil melalui penerapan sistem Objective and Key Result atau OKR. Selain membahas konsep dan implementasi OKR di Google, saya juga akan menganalisis bagaimana sistem tersebut dapat direplikasi dan diadaptasi untuk meningkatkan efektivitas, produktivitas, serta kinerja organisasi, khususnya pada instansi atau organisasi di Provinsi Banten. Semoga pemaparan yang akan saya sampaikan kali ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya penerapan manajemen kinerja yang terukur, transparan, dan berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu ada dekonstruksi sistem OKR Google menggunakan pendekatan 5W. Setelah mengetahui gambaran umum mengenai sistem OKR, selanjutnya saya akan membedah penerapan OKR di Google menggunakan pendekatan 5W. Yang pertama yaitu ada what. Apa itu Google? OKR merupakan singkatan dari Objective and Key Result. Framework ini digunakan sebagai sistem manajemen kinerja untuk memastikan seluruh organisasi bergerak menuju tujuan yang sama. Di dalam OKR terdapat dua komponen utama. Yang pertama adalah objektif, yaitu tujuan yang ingin dicapai. Objektif sendiri bersifat kualitatif, jelas, menantang, dan mampu memberikan inspirasi bagi seluruh tim. Sedangkan yang kedua ada key result, yaitu ukuran keberhasilan dari objektif tersebut. Biasanya terdiri dari 3-5 indikator yang bersifat kuantitatif, spesifik, dapat diukur, dan memiliki target yang jelas. Dengan kata lain, objektif menjawab pertanyaan kemana kita ingin pergi, sedangkan key result menjawab pertanyaan bagaimana kita mengetahui bahwa tujuan tersebut berhasil dicapai. Selanjutnya yaitu ada why atau mengapa. Google memilih menggunakan OKR dibandingkan sistem penilaian kinerja konvensional. Alasan utamanya adalah karena Google bergerak dalam industri teknologi yang sangat dinamis dan membutuhkan kemampuan beradaptasi dengan cepat. Melalui OKR, Google menerapkan konsep stretch goals, yaitu target yang sengaja dibuat sangat menantang agar dapat mendorong setiap individu untuk berpikir lebih kreatif dan inovatif. Menariknya, di Google, pencapaian sekitar 70% dari target sudah dianggap sebagai hasil yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa fokus utama bukan hanya mencapai angka, tetapi mendorong inovasi dan pembelajaran secara berkelanjutan. Dengan pendekatan tersebut, karyawan tidak takut mencoba ide-ide baru karena kegagalan tidak langsung dianggap sebagai sesuatu yang negatif, melainkan bagian dari proses pengembangan. Yang ketiga ada who atau siapa. Selanjutnya yaitu siapa saja yang berperan dalam sistem OKR di Google. Sistem OKR di Google pertama kali diperkenalkan kepada Google oleh John, seorang investor yang sebelumnya mempelajari sistem ini dari Intel. Namun, keberhasilan penerapan OKR di Google tidak hanya bergantung pada pimpinan perusahaan, melainkan dari salah satu keunggulan sistem ini adalah penerapan dari bersifat dua arah atau bidirectional. Artinya, target perusahaan tidak hanya ditentukan oleh manajemen dari atas ke bawah atau top down, tetapi juga berasal dari usulan karyawan melalui pendekatan bottom up. Bahkan sebagian besar OKR di Google disusun oleh masing-masing individu maupun tim sesuai dengan tanggung jawab mereka masing-masing. Mulai dari CEO, manajer, hingga karyawan baru memiliki OKR yang jelas dan bertanggung jawab terhadap pencapaiannya.
Dan dengan cara ini, setiap orang merasa memiliki tujuan yang sama dan memiliki kontribusi nyata terhadap keberhasilan organisasi. Selanjutnya yaitu ada when atau kapan OKR dievaluasi. Google menerapkan evaluasi secara triwulanan atau setiap 3 bulan, serta melakukan evaluasi tahunan untuk melihat pencapaian secara keseluruhan. Pada setiap akhir kuartal, seluruh tim akan melakukan peninjauan terhadap pengembangan key result yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang menarik, hasil OKR tidak secara langsung digunakan sebagai dasar pemberian bonus ataupun kenaikan gaji. Pemisahan antara OKR dan kompensasi ini membuat karyawan lebih berani menetapkan target yang tinggi, mengambil risiko, dan berinovasi tanpa rasa takut apabila target belum sepenuhnya tercapai. Selanjutnya yaitu ada where. Di Google, seluruh OKR disimpan dalam platform internal perusahaan yang dapat diakses secara terbuka oleh seluruh karyawan. Setiap individunya dapat melihat OKR miliknya sendiri maupun milik rekan kerja lainnya, bahkan OKR yang dimiliki oleh para pimpinan perusahaan. Transparansi ini menciptakan keselarasan tujuan antara individu, antar tim, maupun antar divisi sehingga seluruh organisasi dapat bekerja dengan arah yang sama. Selain meningkatkan koordinasi, sistem yang terbuka ini juga memperkuat rasa tanggung jawab, kolaborasi, dan saling mendukung dalam mencapai target perusahaan. Nah, dalam pembahasan 5 aspek tersebut dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Google bukan hanya berasal dari teknologi yang dimilikinya, tetapi juga dari sistem manajemen kinerja yang mampu menyelaraskan tujuan organisasi, mendorong inovasi, serta membangun budaya kerja yang transparan dan kolaboratif. Pada bagian berikutnya, saya akan membahas bagaimana sistem OKR tersebut dapat direplikasikan untuk meningkatkan kinerja organisasi khususnya di Provinsi Banten. Selanjutnya yaitu ada analisis eksekusi dengan menggunakan metode how. Setelah memahami apa itu OKR, mengapa Google menggunakannya, siapa saja yang terlibat, dan kapan dilakukan evaluasi, selanjutnya kita masuk pada aspek yang paling penting, yaitu bagaimana Google benar-benar menjalankan OKR dalam aktivitas sehari-hari. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana sih Google mampu mempertahankan kinerja yang sangat tinggi meskipun karyawan diberikan kebebasan dalam bekerja? Jawabannya terletak pada 3 pilar utama yang saling mendukung. Yang pertama yaitu ada sistem penilaian atau scoring OKR. Google sendiri menggunakan sistem penilaian dengan skala 0,0 hingga 1,0 untuk mengukur tingkat pencapaian sistem key result. Berbeda dengan sistem penilaian pada umumnya yang menganggap nilai sempurna sebagai tujuan utama. Google justru memiliki cara pandang yang berbeda. Dengan menggunakan skor 0,6 hingga 0,7 dianggap sebagai pencapaian yang ideal. Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan cukup menantang dan mendorong seseorang untuk terus berkembang. Sebaliknya, apabila seorang terus-menerus memperoleh skor 1,0, Google menilai bahwa target yang dibuat kemungkinan terlalu mudah sehingga belum mampu mendorong inovasi maupun peningkatan kemanapun dari kemampuannya. Sedangkan apabila skor berada di bawah 0,4, maka diperlakukan evaluasi untuk mengetahui apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan, strategi yang kurang tepat, ataupun target yang memang terlalu sulit untuk dicapai. Dengan sistem ini, fokus utama bukan sekedar memperoleh nilai tinggi, tetapi memahami bagaimana setiap individu terus berjalan, beradaptasi, dan meningkatkan kualitas kinerjanya. Selanjutnya yaitu ada pilar kedua, yaitu keseimbangan antara otonomi dan akuntabilitas. Salah satu hal yang paling dikenal dari Google adalah budaya kerja yang sangat fleksibel. Karyawan dapat bekerja dari berbagai lokasi, memiliki jam kerja yang lebih fleksibel, serta meningkatkan berbagai fasilitas seperti ruang istirahat, area olahraga, hingga berbagai fasilitas penunjang lainnya. Namun, di balik kebebasan tersebut dapat tanggung jawab yang sangat besar. Google tidak mengukur produktivitas berdasarkan berapa lama seseorang berada di kantor, melainkan berdasarkan hasil kerja yang mampu dicapai. Artinya, setiap karyawan diberi kepercayaan penuh untuk mengatur cara kerja mereka sendiri, tetapi tetap harus bertanggung jawab terhadap pencapaian objektif dan key result-nya. Dengan kata lain, Google memberikan kebebasan dalam proses bekerja, tetapi tetap menuntut akuntabilitas yang tinggi terhadap hasil akhirnya. Dan dengan pendekatan ini, menciptakan budaya kerja yang profesional karena kepercayaan selalu diimbangi dengan tanggung jawab.